Pernahkah kamu merasa diremehkan atau dihina, lalu bertanya-tanya bagaimana cara meresponsnya tanpa kehilangan kendali atau harga diri? Dalam hidup, kita tidak bisa menghindari perlakuan tidak hormat dari orang lain, tetapi kita bisa memilih bagaimana cara menanggapinya. Banyak orang bereaksi secara impulsif ketika diperlakukan dengan tidak hormat, marah, membalas, atau membuktikan diri. Namun filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi pada bagaimana kita meresponsnya. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas 5 cara bijak dalam menghadapi hinaan atau perlakuan tidak hormat tanpa kehilangan ketenangan dan martabat. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kamu akan lebih siap menghadapi situasi sulit dengan kepala dingin, kepercayaan diri, dan ketahanan mental. Jadi, duduk santai, buka pikiranmu, dan bersiaplah untuk menemukan strategi yang akan membantumu tetap tenang, berwibawa, dan tak tergoyahkan dalam menghadapi ketidakhormatan. 1. Berhenti dan jangan bereaksi secara impulsif. Ketika seseorang memperlakukan kita dengan tidak hormat, reaksi pertama yang muncul dalam diri kita biasanya adalah kemarahan. Dada terasa panas, pikiran langsung mencari cara untuk membalas, dan ego berteriak meminta keadilan. Ini adalah respons alami, sesuatu yang hampir semua orang rasakan. Tetapi disinilah letak perbedaan antara mereka yang memiliki kendali atas dirinya sendiri, dan mereka yang justru dikendalikan oleh emosinya. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa reaksi instan yang dipicu oleh emosi seringkali hanya akan membawa kita ke dalam situasi yang lebih buruk. Oleh karena itu, langkah pertama yang paling penting dalam menghadapi ketidakhormatan adalah berhenti dan jangan langsung bereaksi secara impulsif. Marcus Aurelius pernah menuliskan dalam Meditations, "Kamu tidak harus menjadikan sesuatu lebih besar dari yang seharusnya. Kamu tidak harus membiarkan sesuatu mengganggumu." Kata-kata ini mengajarkan kita satu hal yang sederhana namun sangat berharga. Sebuah hinaan hanya memiliki dampak jika kita membiarkannya masuk ke dalam diri kita. Jika kita memilih untuk tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang penting, maka hinaan itu tidak lebih dari sekadar suara yang berlalu begitu saja. Coba bayangkan sebuah benteng kokoh yang berdiri di atas tanah yang kuat. Dindingnya tebal, gerbangnya tertutup rapat, dan tidak ada satupun gangguan dari luar yang bisa menggoyahkannya. Sekarang bayangkan seseorang melemparkan sebuah kerikil kecil ke dinding benteng itu. Apakah benteng itu akan runtuh? Tentu tidak. Sama halnya dengan pikiran kita. Hinaan, celaan, atau sikap tidak hormat dari orang lain hanyalah batu kecil yang dilemparkan ke dalam hidup kita. Jika kita tetap teguh dan tidak membuka gerbang kemarahan, maka batu itu tidak akan memberikan pengaruh apapun. Namun, ketika kita bereaksi dengan marah, kita justru membuka gerbang itu dan membiarkan kekacauan masuk. Tiba-tiba, kita tidak hanya berurusan dengan hinaan awal, tetapi juga dengan konsekuensi dari kemarahan kita sendiri. Bisa berupa perdebatan yang semakin memanas, hubungan yang rusak, atau bahkan penyesalan setelah semuanya berlalu. Ini adalah harga yang harus dibayar karena kita gagal mengendalikan diri di saat yang paling dibutuhkan. Berhenti dan tidak bereaksi bukan berarti kita mengabaikan atau membiarkan orang lain memperlakukan kita dengan buruk. Sebaliknya, ini adalah bentuk penguasaan diri yang paling tinggi. Ini adalah cara kita mengambil kembali kendali atas situasi tanpa harus kehilangan martabat atau menyerah pada dorongan ego. Kita tidak sedang menolak kenyataan bahwa kita telah dihina, tetapi kita memilih untuk menunda respons agar bisa berpikir dengan jernih dan memberikan reaksi yang lebih bijak. Salah satu cara sederhana namun sangat efektif dalam menerapkan prinsip ini adalah dengan menggunakan jeda sesaat sebelum merespons. Setiap kali seseorang berbicara kasar atau meremehkanmu, tarik napas dalam-dalam dan hitung perlahan dalam hati. Bisa mulai dari 1 sampai 10 atau lebih lama jika diperlukan. Dalam hitungan itu, beri dirimu ruang untuk memisahkan emosi dari logika. Tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah ini layak mendapat respons dariku? Atau, apakah kemarahanku akan membawa manfaat atau justru memperburuk keadaan? Sebagian besar waktu, kita akan menyadari bahwa membalas hinaan dengan emosi
hanya akan menguras energi kita. Bukankah lebih baik jika kita menyimpan energi itu untuk hal-hal yang lebih berharga? Dengan tidak segera bereaksi, kita tidak hanya melindungi diri kita dari konflik yang tidak perlu, tetapi juga memberikan pesan kepada orang lain bahwa kita tidak mudah digoyahkan oleh perkataan mereka. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu meresponsnya." Ini adalah pengingat bahwa kendali selalu ada di tangan kita. Kita tidak bisa mengubah bagaimana orang lain berbicara atau bertindak, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menanggapinya. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak situasi di mana prinsip ini bisa diterapkan. Misalnya, ketika seseorang mengkritik pekerjaanmu dengan nada yang merendahkan, insting pertamamu mungkin ingin membela diri, atau bahkan membalas dengan kata-kata tajam. Tetapi sebelum melakukannya, cobalah untuk mengambil napas dan memberi jeda. Pikirkan, apakah kritik itu benar-benar tidak berdasar? Jika ada sedikit kebenaran dalam kata-kata mereka, mungkin ini bisa menjadi kesempatan untuk belajar. Tetapi jika kritik itu hanya bernada negatif tanpa dasar, maka tidak ada gunanya menghabiskan energimu untuk merespons. Atau bayangkan kamu sedang mengantre di sebuah tempat umum, lalu seseorang memotong antrean tanpa peduli dengan orang lain. Rasa kesal mungkin langsung muncul, dan naluri pertama yang muncul adalah menegur mereka dengan nada tinggi. Tetapi berhentilah sejenak dan pikirkan, apakah ini akan mengubah situasi? Jika berbicara dengan tenang bisa menyelesaikan masalah, maka lakukanlah. Jika tidak, maka menyimpannya dalam hati hanya akan mengganggu ketenanganmu sendiri. Menguasai diri dan tidak bereaksi secara impulsif adalah keterampilan yang perlu dilatih terus-menerus. Ini bukan sesuatu yang langsung bisa dikuasai dalam satu malam, tetapi semakin sering kita menerapkannya, semakin kuat kita dalam menghadapi situasi sulit. Setiap kali kita berhasil menahan diri dari bereaksi secara emosional, kita sedang melatih ketahanan mental kita, menjadikan diri kita lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tak tergoyahkan oleh keadaan luar. Pada akhirnya, memilih untuk berhenti sejenak dan tidak langsung bereaksi bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kekuatan yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kita tidak dikendalikan oleh emosi, tetapi oleh kebijaksanaan. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, tetapi respons kita terhadapnya selalu ada dalam genggaman kita. Jadi, ketika berikutnya kamu menghadapi situasi di mana seseorang mencoba menguji kesabaranmu dengan hinaan atau ketidakhormatan, ingatlah, aku punya pilihan. Aku bisa bereaksi dengan marah, atau aku bisa memilih untuk tetap tenang dan tidak membiarkan hal ini merusak hariku. Itulah kekuatan sejati yang diajarkan oleh Stoikisme. 2. Ubah sudut pandang, ini bukan tentangmu. Ketika seseorang menghina atau meremehkan kita, seringkali kita langsung menganggapnya sebagai serangan pribadi. Kata-kata mereka terngiang di kepala, membuat kita mempertanyakan diri sendiri, merasa tidak dihargai, bahkan berpikir bahwa kita telah melakukan sesuatu yang salah. Namun, inilah kesalahan terbesar yang sering kita buat. Kita mengira bahwa hinaan atau ketidakhormatan itu benar-benar tentang diri kita. Padahal kenyataannya, seringkali itu lebih banyak berkaitan dengan orang yang mengatakannya daripada dengan kita. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak seharusnya membiarkan tindakan orang lain menentukan bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Marcus Aurelius dalam Meditations berkata, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu sendiri, bukan atas peristiwa eksternal. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan sejati." Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa kendali terbesar dalam hidup ini bukan terletak pada bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi pada bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan bagaimana kita memilih untuk merespons situasi yang terjadi. Ketika seseorang bersikap kasar, mencela, atau menghinamu, cobalah untuk berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah ini benar-benar tentangku? Kemungkinan besar, jawaban yang akan kamu temukan adalah tidak. Kebanyakan orang yang menghina atau meremehkan orang lain melakukannya
karena berbagai alasan yang berasal dari dalam diri mereka sendiri. Bisa jadi karena mereka sedang mengalami hari yang buruk, karena mereka merasa tidak aman, atau karena ada kemarahan dan ketidakpuasan dalam hidup mereka yang belum terselesaikan. Hinaan atau ketidakhormatan yang mereka lontarkan hanyalah cara mereka menyalurkan perasaan mereka sendiri. Bayangkan seseorang sedang berdiri di bawah cahaya matahari, lalu bayangannya jatuh ke arahmu. Apakah bayangan itu menyakitimu? Tidak. Itu hanya sesuatu yang terjadi karena posisi mereka terhadap sumber cahaya. Begitu pula dengan hinaan. Itu adalah bayangan dari keadaan batin seseorang, bukan sesuatu yang benar-benar mengenai atau mendefinisikan dirimu. Dengan memahami bahwa kebanyakan hinaan atau sikap tidak hormat berasal dari ketidakpuasan dalam diri orang lain, kamu bisa mulai melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Ini bukan tentang mengabaikan hinaan begitu saja, tetapi tentang melepaskan beban emosi yang tidak perlu. Ketika seseorang berbicara kasar kepadamu, alih-alih langsung tersinggung, kamu bisa mencoba bertanya dalam hati, apa yang mungkin sedang terjadi dalam hidup mereka, sehingga mereka bersikap seperti ini. Memahami bahwa ketidakhormatan seseorang terhadapmu seringkali merupakan refleksi dari masalah mereka sendiri bisa membuatmu lebih berempati. Bukan berarti kamu harus membenarkan tindakan mereka, tetapi kamu bisa melihatnya dengan lebih bijaksana dan tidak membiarkan emosi negatif mereka merusak kedamaian batinmu. Misalnya, jika seorang rekan kerja tiba-tiba mengkritikmu dengan nada merendahkan, kamu bisa memilih untuk tidak langsung merasa terluka. Mungkin mereka sedang mengalami tekanan yang besar dalam hidup mereka. Mungkin mereka merasa kurang dihargai di tempat lain, sehingga mereka melampiaskan perasaan itu kepadamu. Dengan berpikir seperti ini, kamu bisa menghindari jebakan ego yang ingin segera membalas atau merasa sakit hati. Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa seringkali orang yang suka meremehkan atau menghina orang lain sebenarnya sedang mencari reaksi. Mereka ingin melihatmu marah, frustrasi, atau terluka, karena dengan begitu mereka merasa memiliki kendali atas situasi. Namun, ketika kamu tidak bereaksi sesuai yang mereka harapkan, mereka kehilangan kepuasan itu. Jika seseorang berusaha mengusik kedamaianmu, tetapi kamu tetap tenang dan tidak tergoyahkan, maka mereka akan menyadari bahwa tindakan mereka tidak memiliki pengaruh terhadapmu. Ini adalah salah satu cara paling efektif untuk menghadapi ketidakhormatan, tidak memberikan mereka reaksi yang mereka inginkan. Namun, ada satu hal penting lainnya yang perlu dipahami. Terkadang, hinaan atau kritik yang kita terima bisa menjadi bahan refleksi bagi diri kita sendiri. Meskipun disampaikan dengan cara yang tidak pantas, ada kemungkinan bahwa di dalam kata-kata kasar tersebut ada sedikit kebenaran yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Marcus Aurelius juga berkata, "Jika seseorang dapat menunjukkan kepadaku bahwa apa yang kupikirkan atau kulakukan itu salah, aku akan dengan senang hati mengubahnya, karena aku mencari kebenaran yang tidak pernah merugikan siapapun." Dengan kata lain, kita tidak perlu mengabaikan semua kritik begitu saja, tetapi kita juga tidak perlu membiarkan kritik itu merusak kepercayaan diri kita. Jika ada kebenaran di dalamnya, kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Jika tidak, maka itu hanya sekadar kata-kata kosong yang tidak perlu kita tanggapi. Mengubah sudut pandang tentang ketidakhormatan bukanlah hal yang mudah, tetapi ini adalah salah satu langkah paling berharga dalam membangun ketenangan batin dan ketahanan mental. Setiap kali kamu merasa tersinggung oleh kata-kata seseorang, ingatlah, ini bukan tentangmu, ini tentang mereka. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bertindak, tetapi kamu bisa memilih untuk tidak membiarkan tindakan mereka mengendalikan perasaanmu. Ketika kamu mampu melihat hinaan sebagai sesuatu yang tidak benar-benar berkaitan dengan dirimu, kamu akan menyadari bahwa kamu memiliki kekuatan lebih besar daripada yang kamu kira. Hinaan akan terasa lebih ringan, emosi negatif akan lebih mudah dilepaskan, dan yang paling penting, kamu akan tetap memiliki kendali atas ketenangan dan martabatmu sendiri. Jadi, lain kali ketika seseorang berbicara kasar kepadamu, tarik napas dalam,
dan tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini benar-benar tentangku? Apakah ini pantas untuk membuatku kehilangan ketenangan? Jika jawabannya tidak, maka biarkan saja berlalu seperti angin yang lewat. Dengan begitu, kamu membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada membalas hinaan, tetapi pada kemampuan untuk tidak membiarkan hinaan itu menyentuh dirimu. Itulah kebijaksanaan sejati yang diajarkan oleh para filsuf Stoik. 3. Pegang teguh nilai-nilaimu. Ketika seseorang memperlakukan kita dengan tidak hormat, ada dorongan kuat dalam diri kita untuk membalas dengan cara yang sama. Kita ingin menunjukkan bahwa kita tidak bisa diremehkan, bahwa kita juga bisa melukai mereka dengan kata-kata atau tindakan yang sama tajamnya. Namun, disinilah letak perangkap terbesar dalam menghadapi ketidakhormatan. Jika kita membalas dengan cara yang sama, kita sedang menurunkan diri kita ke level mereka. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada reaksi impulsif atau pembalasan, tetapi pada kemampuan kita untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang kita yakini, bahkan dalam situasi yang penuh provokasi. Marcus Aurelius pernah berkata, "Balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti orang yang melakukan kesalahan terhadapmu." Kata-kata ini mengandung makna yang mendalam. Saat seseorang bertindak kasar kepadamu, mereka seringkali ingin melihatmu jatuh ke level mereka. Mereka ingin menarikmu ke dalam lingkaran kemarahan, kekesalan, dan konflik. Tetapi ketika kamu memilih untuk tetap tenang, tidak membalas dengan hinaan atau kemarahan, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu lebih kuat daripada provokasi mereka. Kamu sedang membuktikan bahwa kamu tidak bisa dikendalikan oleh energi negatif mereka. Berpegang teguh pada nilai-nilai berarti tidak membiarkan tindakan orang lain mengubah siapa dirimu. Jika kamu adalah seseorang yang menghargai ketenangan, maka tetaplah tenang, bahkan ketika orang lain berusaha memancing emosimu. Jika kamu adalah seseorang yang menghargai kejujuran, maka tetaplah jujur, meskipun orang lain mencoba menjatuhkanmu dengan kebohongan atau fitnah. Jika kamu adalah seseorang yang menghargai martabat, maka jangan pernah menjatuhkan dirimu ke level seseorang yang tidak tahu bagaimana cara menghormati orang lain. Bayangkan sebuah pohon besar yang tumbuh kokoh di tengah badai. Angin mungkin bertiup kencang, ranting mungkin bergoyang, tetapi akarnya tetap tertanam kuat di dalam tanah. Pohon itu tidak roboh hanya karena angin mencoba mengguncangnya. Begitu juga dengan nilai-nilai yang kamu pegang. Ketika kamu memiliki prinsip yang kuat dalam hidup, maka tidak peduli seberapa besar tekanan yang datang dari luar, kamu akan tetap berdiri tegak tanpa kehilangan jati dirimu. Namun, ada satu hal penting yang perlu diingat. Berpegang teguh pada nilai-nilai bukan berarti membiarkan diri kita diperlakukan dengan tidak hormat. Kadang-kadang, orang salah memahami ketenangan sebagai kelemahan. Mereka berpikir bahwa jika kita tidak membalas hinaan, itu berarti kita lemah atau takut. Tetapi sebenarnya, memilih untuk tidak bereaksi dengan kemarahan justru membutuhkan keberanian dan kendali diri yang luar biasa. Menghadapi ketidakhormatan dengan ketenangan dan prinsip bukan berarti kita harus selalu diam atau mengabaikan perlakuan buruk. Sebaliknya, ini berarti kita memilih cara yang bermartabat dalam menanggapi situasi tersebut. Jika seseorang berbicara kasar kepadamu di tempat kerja, kamu tidak harus membalas dengan cara yang sama. Kamu bisa merespons dengan ketegasan tetapi tetap penuh hormat. Kamu bisa menyampaikan pendapatmu tanpa harus kehilangan kendali atas emosimu. Sebagai contoh, bayangkan kamu sedang berada di sebuah rapat dan seseorang secara terbuka meremehkan ide atau usulmu. Insting pertamamu mungkin ingin membalas dengan nada yang sama tajamnya, ingin menunjukkan bahwa kamu tidak bisa diremehkan. Tetapi disinilah kesempatan untuk menerapkan kebijaksanaan stoikisme. Alih-alih merespons dengan emosi, kamu bisa tetap tenang dan berkata dengan percaya diri, "Saya menghargai pendapat Anda, tetapi saya percaya bahwa ide ini memiliki manfaat yang bisa kita pertimbangkan bersama." Dengan cara ini, kamu tidak hanya mempertahankan martabatmu, tetapi juga menunjukkan bahwa kamu tidak bisa diintimidasi oleh kata-kata mereka.
Hal yang sama berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang memperlakukanmu dengan kasar di jalan, di tempat kerja, atau bahkan dalam lingkaran sosialmu, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah saya ingin membalas dengan cara yang sama? Atau apakah saya ingin bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang saya pegang? Kita semua memiliki momen di mana kita merasa marah, atau ingin membalas seseorang yang telah memperlakukan kita dengan buruk. Tetapi setiap kali kita memilih untuk tetap berpegang pada prinsip kita sedang melatih kekuatan sejati, kekuatan untuk tetap menjadi diri kita sendiri, tidak peduli bagaimana orang lain bertindak. Menjaga nilai-nilai yang kita yakini juga berarti kita membangun reputasi yang kuat. Orang-orang akan mulai melihat kita sebagai seseorang yang tidak mudah tergoyahkan, seseorang yang memiliki integritas, seseorang yang tidak mudah diprovokasi oleh energi negatif. Dan yang lebih penting lagi, kita mulai merasa lebih damai dalam diri kita sendiri. Kita tidak lagi membiarkan tindakan orang lain mendikte perasaan kita. Berpegang teguh pada nilai-nilai juga membantu kita menghindari penyesalan di kemudian hari. Berapa kali kita bereaksi dengan kemarahan, lalu menyesalinya setelah semuanya berlalu? Berapa kali kita berkata atau melakukan sesuatu yang impulsif, hanya untuk menyadari bahwa itu bukanlah refleksi dari siapa kita sebenarnya? Dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kita bisa menghindari siklus reaksi impulsif yang hanya membawa lebih banyak masalah dalam hidup kita. Marcus Aurelius juga berkata, apapun yang menghalangimu, jadikan itu sebagai jalanmu. Dengan kata lain, setiap tantangan, termasuk ketidakhormatan dari orang lain, bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk memperkuat karakter kita. Alih-alih melihat hinaan sebagai sesuatu yang harus segera kita balas, kita bisa melihatnya sebagai latihan untuk menjadi lebih sabar, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Jadi, ketika seseorang mencoba menjatuhkanmu dengan kata-kata atau sikap mereka, ingatlah bahwa kamu memiliki pilihan. Kamu bisa membiarkan tindakan mereka mempengaruhimu, atau kamu bisa memilih untuk tetap berpegang pada siapa dirimu sebenarnya. Jangan biarkan orang lain menentukan siapa kamu. Jangan biarkan kemarahan atau ego sesaat membuatmu menyimpang dari jalan yang kamu yakini. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilaimu, kamu bukan hanya melindungi dirimu dari energi negatif, tetapi kamu juga menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Dan pada akhirnya, itulah bentuk kemenangan sejati. 4. Lepaskan kebutuhan akan validasi. Salah satu alasan mengapa hinaan atau perlakuan tidak hormat terasa begitu menyakitkan adalah karena kita secara alami menginginkan pengakuan dan validasi dari orang lain. Kita ingin dianggap bernilai, dihormati, dan diperlakukan dengan baik. Namun, ketika seseorang meremehkan kita, itu terasa seperti serangan langsung terhadap harga diri kita. Kita mulai mempertanyakan diri sendiri, merasa tidak dihargai, dan seringkali merespons dengan kemarahan atau keinginan untuk membuktikan bahwa kita lebih baik dari anggapan mereka. Namun, inilah yang diajarkan oleh Stoikisme. Harga diri sejati tidak berasal dari pendapat orang lain, tetapi dari bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Epictetus pernah berkata, "Jika kamu ingin berkembang, bersiaplah untuk dianggap bodoh dan tidak tahu apa-apa." Ini adalah pengingat yang kuat bahwa semakin kita berusaha untuk menjadi lebih baik, semakin banyak orang yang mungkin tidak memahami atau bahkan meremehkan kita. Tetapi itu tidak seharusnya menghentikan kita. Ketika kita terlalu bergantung pada validasi eksternal, kita memberikan kekuatan kita kepada orang lain. Jika mereka menghargai kita, kita merasa baik. Jika mereka meremehkan kita merasa buruk. Tetapi mengapa kita harus membiarkan perasaan kita bergantung pada opini orang lain? Mengapa kita harus memberi mereka kendali atas bagaimana kita memandang diri kita sendiri? Coba bayangkan sebuah berlian yang tergeletak di tanah. Jika seseorang yang tidak memahami nilainya melihatnya, mereka mungkin akan mengira itu hanya sepotong kaca biasa dan mengabaikannya. Tetapi apakah ketidaktahuan mereka mengurangi nilai berlian itu? Tidak. Berlian tetaplah berlian, tidak peduli apakah ada yang mengakuinya atau tidak. Begitu pula dengan kita. Nilai kita tidak bergantung pada apakah orang lain melihatnya atau tidak.
Kita berharga bukan karena orang lain mengatakan demikian, tetapi karena kita memang memiliki nilai dalam diri kita sendiri. Seringkali, orang yang paling sukses atau memiliki pemikiran yang maju justru mengalami lebih banyak penolakan dan hinaan. Banyak orang yang tidak bisa memahami atau menerima perubahan, sehingga mereka meremehkan sesuatu yang berbeda dari apa yang mereka anggap normal. Tetapi jika kita selalu mencari validasi dari orang lain, kita akan hidup dalam ketakutan akan penolakan, dan itu akan menghambat pertumbuhan kita. Marcus Aurelius pernah berkata, orang-orang mencoba melarikan diri ke pegunungan, ke pantai, ke pedesaan. Tetapi kapanpun kamu mau, kamu bisa melarikan diri ke dalam dirimu sendiri. Ini adalah pelajaran penting bahwa kita harus membangun ketenangan dalam diri kita sendiri, bukan mencarinya di luar. Jika kita selalu mencari validasi eksternal, kita akan terus berada dalam ketidakpastian. Satu saat merasa percaya diri, dan saat berikutnya merasa hancur hanya karena ada seseorang yang berkata buruk tentang kita. Jadi bagaimana cara melepaskan kebutuhan akan validasi? Pertama, kita perlu menyadari bahwa kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Tidak peduli seberapa baik atau berbakatnya kita, akan selalu ada orang yang tidak menyukai kita, tidak peduli apa yang kita lakukan. Jika kita mencoba menyenangkan semua orang, kita justru akan kehilangan diri kita sendiri. Kedua, kita harus mulai menghargai diri kita sendiri tanpa perlu konfirmasi dari luar. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengenali kualitas terbaik dalam diri kita. Tuliskan hal-hal yang membuatmu bangga tentang dirimu sendiri. Bisa berupa ketekunanmu, keberanianmu, atau bahkan hal-hal kecil seperti bagaimana kamu tetap tenang dalam situasi sulit. Dengan melakukan ini, kita membangun fondasi harga diri yang tidak tergoyahkan oleh pendapat orang lain. Ketiga, kita perlu memahami bahwa seringkali hinaan atau kritik dari orang lain tidak ada hubungannya dengan kita, tetapi lebih banyak berkaitan dengan ketidakpuasan mereka sendiri. Orang yang bahagia dan damai dengan dirinya sendiri tidak akan merasa perlu untuk meremehkan orang lain. Tetapi seseorang yang merasa kurang dalam dirinya sendiri seringkali mencari cara untuk membuat orang lain merasa sama buruknya. Pikirkan seseorang yang mengkritik atau meremehkanmu baru-baru ini. Apakah mungkin mereka sedang mengalami sesuatu dalam hidup mereka yang membuat mereka bersikap seperti itu? Apakah mungkin mereka sendiri merasa tidak cukup baik, sehingga mereka mencoba membuat orang lain merasa lebih rendah agar mereka bisa merasa lebih baik? Dengan memahami bahwa ketidakhormatan orang lain seringkali berasal dari masalah dalam diri mereka sendiri, kita bisa mulai melepaskan keterikatan kita pada pendapat mereka. Kita tidak perlu membiarkan kata-kata mereka menentukan bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Keempat, kita harus belajar menerima kenyataan bahwa ada kalanya kita memang tidak akan dihargai atau diperlakukan dengan baik, dan itu tidak masalah. Kehidupan tidak selalu adil, dan tidak semua orang akan memahami atau menghargai usaha kita. Tetapi apakah kita akan membiarkan itu menghalangi kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri? Marcus Aurelius juga pernah berkata, "Apa yang tidak berguna bagimu, jangan biarkan itu mengendalikanmu." Ini berarti jika opini atau kritik seseorang tidak membantu kita tumbuh, maka kita tidak perlu menyimpannya dalam pikiran kita. Jika seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan kepadamu, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar membantu saya menjadi lebih baik, atau ini hanya sekadar kata-kata kosong? Jika ada sesuatu yang bisa dipelajari dari kritik itu, ambillah pelajaran. Jika tidak, lepaskan saja dan lanjutkan hidupmu. Melepaskan kebutuhan akan validasi bukan berarti kita menutup diri dari saran atau masukan. Sebaliknya, ini berarti kita hanya menerima masukan yang benar-benar bermanfaat dan tidak membiarkan komentar negatif yang tidak berdasar mengganggu kedamaian kita. Saat kita bisa melepaskan kebutuhan akan validasi, kita akan merasakan kebebasan yang luar biasa. Kita tidak lagi merasa perlu membuktikan diri kepada siapapun. Kita tidak lagi terpengaruh oleh opini orang lain. Kita bisa fokus pada pertumbuhan kita sendiri, tanpa harus terus-menerus mencari pengakuan. Bayangkan betapa tenangnya hidup jika kita tidak lagi peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Jika kita bisa berjalan dengan percaya diri, mengetahui bahwa kita cukup, tanpa harus mendengar pujian dari siapapun, itulah kekuatan sejati. Jadi,
Mulai sekarang, cobalah untuk berhenti mencari validasi dari luar. Mulailah menghargai dirimu sendiri dari dalam. Jangan biarkan hinaan atau pujian mengendalikan perasaanmu. Kamu berharga bukan karena orang lain mengatakannya, tetapi karena kamu memang berharga. Ketika kita akhirnya bisa membebaskan diri dari kebutuhan akan validasi, kita mencapai salah satu bentuk kebebasan yang paling sejati. Kita tidak lagi hidup berdasarkan ekspektasi orang lain, tetapi berdasarkan prinsip dan nilai yang kita yakini. Dan itu adalah salah satu pencapaian terbesar dalam hidup ini. 5. Maafkan dan lepaskan. Hinaan dan ketidakhormatan memiliki cara unik untuk tertanam dalam pikiran kita. Kata-kata menyakitkan yang diucapkan seseorang mungkin hanya berlangsung beberapa detik, tetapi efeknya bisa bertahan selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Kita terus mengulang momen itu dalam pikiran, merasakan kembali kemarahan, rasa sakit, dan ketidakadilan yang menyertainya. Namun, disinilah pertanyaan penting muncul. Apakah menyimpan kemarahan ini benar-benar bermanfaat bagi kita? Apakah dengan terus mengingat hinaan tersebut, kita akan menjadi lebih baik, lebih kuat, atau lebih damai? Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa kemarahan dan dendam bukanlah tanda kekuatan, tetapi justru beban yang menghambat kebebasan batin kita. Seneca pernah berkata, menjadi marah berarti menghukum diri sendiri atas kesalahan orang lain. Ini adalah pengingat bahwa ketika kita tetap marah atas sesuatu yang sudah berlalu, kita bukan hanya memperpanjang penderitaan kita sendiri, tetapi juga memberikan orang yang menghina kita kekuatan yang tidak seharusnya mereka miliki. Ketika seseorang memperlakukan kita dengan tidak hormat, ada dorongan alami dalam diri kita untuk membalas, untuk menunjukkan bahwa kita tidak bisa diremehkan. Tetapi jika kita tidak bisa membalas, atau jika situasinya tidak memungkinkan kita untuk bertindak, kita malah menyimpan dendam dalam hati kita. Kita membiarkan emosi negatif itu tumbuh dan menguasai pikiran kita. Namun, inilah yang sering tidak kita sadari. Orang yang menghina kita mungkin sudah melupakan apa yang mereka katakan atau lakukan, tetapi kita masih terus memikirkan dan merasakan dampaknya. Kita memikul beban itu sendirian, sementara mereka telah melanjutkan hidup mereka tanpa peduli. Disinilah letak kebijaksanaan terbesar yang diajarkan oleh Stoikisme. Melepaskan dan memaafkan bukanlah untuk keuntungan orang yang telah menyakiti kita, tetapi untuk membebaskan diri kita sendiri dari beban emosi yang tidak perlu. Maafkan bukan berarti kita membenarkan tindakan mereka. Maafkan bukan berarti kita setuju dengan ketidakhormatan yang telah mereka lakukan. Maafkan berarti kita memilih untuk tidak membiarkan perbuatan mereka terus-menerus memiliki kendali atas perasaan dan pikiran kita. Coba bayangkan kamu sedang membawa batu besar di tanganmu. Batu itu berat, tetapi karena kamu merasa perlu mempertahankannya, kamu tetap menggenggamnya erat-erat. Lama-kelamaan, tanganmu mulai terasa sakit, tubuhmu mulai lelah, dan kamu mulai kehilangan tenaga. Namun, alih-alih meletakkan batu itu, kamu tetap membawanya karena kamu merasa bahwa itu adalah bagian dari identitasmu sekarang. Dendam dan kemarahan bekerja dengan cara yang sama. Semakin lama kita menyimpannya, semakin berat beban yang harus kita tanggung. Kita mengira bahwa dengan tetap marah, kita sedang mempertahankan harga diri kita. Tetapi sebenarnya kita hanya menyakiti diri sendiri. Marcus Aurelius pernah berkata, orang-orang melakukan kesalahan karena mereka tidak tahu yang lebih baik. Jika mereka tahu lebih baik, mereka akan bertindak lebih baik. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa banyak orang yang bertindak dengan tidak hormat bukan karena mereka benar-benar membenci kita, tetapi karena mereka sendiri sedang berjuang dengan masalah mereka sendiri. Seseorang yang bahagia dan damai dalam hidupnya tidak akan merasa perlu untuk merendahkan atau menyakiti orang lain. Tetapi seseorang yang penuh dengan ketidakpuasan, kemarahan, dan kekecewaan seringkali melampiaskan emosi itu kepada siapapun yang ada di sekitar mereka. Jadi, ketika seseorang menghina atau meremehkanmu, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah orang ini benar-benar memahami apa yang mereka lakukan? Apakah mereka sadar akan dampak kata-kata mereka? Dalam banyak kasus, jawabannya adalah tidak. Tetapi, bagaimana jika seseorang benar-benar berniat menyakitimu,
Bagaimana jika mereka dengan sadar dan sengaja meremehkanmu? Apakah mereka masih pantas untuk dimaafkan? Jawabannya bukan tentang apakah mereka pantas mendapatkan maafmu, tetapi tentang apakah kamu pantas untuk terbebas dari beban mereka. Maafkan bukan demi mereka, tetapi demi dirimu sendiri. Maafkan karena kamu berhak untuk tidak terus-menerus memikirkan mereka. Maafkan karena kamu berhak untuk memiliki ketenangan dalam hidupmu. Tentu saja, memaafkan tidak berarti kamu harus terus membiarkan diri diperlakukan dengan buruk. Kamu tetap berhak untuk menjaga batasan, untuk menjauh dari orang-orang yang merugikanmu, dan untuk tidak membiarkan seseorang terus-menerus meremehkanmu. Tetapi yang paling penting adalah tidak membawa beban emosi itu lebih lama dari yang seharusnya. Salah satu cara paling efektif untuk melepaskan dendam adalah dengan menulis surat yang tidak akan pernah dikirimkan. Ambil kertas dan pena, lalu tuliskan semua yang ingin kamu katakan kepada orang yang telah menghina atau meremehkanmu. Tulis tentang perasaanmu, tentang bagaimana tindakan mereka mempengaruhimu, dan tentang bagaimana kamu memilih untuk tidak lagi membiarkan kata-kata mereka memiliki kekuatan atas dirimu. Setelah selesai, sobek atau bakar surat itu sebagai simbol bahwa kamu telah melepaskan beban itu dari dirimu sendiri. Cara lain untuk melepaskan adalah dengan membayangkan hinaan atau perbuatan buruk itu sebagai angin yang bertiup melewatimu. Kamu bisa merasakannya, tetapi kamu tidak harus menyimpannya. Kamu tidak harus membiarkan angin itu tinggal dalam dirimu. Biarkan saja berlalu. Seneca juga pernah berkata, apapun yang tidak membantu pertumbuhanmu, lepaskanlah. Ini adalah pengingat bahwa kita memiliki pilihan untuk tidak menyimpan emosi negatif dalam diri kita. Ketika kamu memilih untuk memaafkan dan melepaskan, kamu bukan hanya sedang membebaskan dirimu dari rasa sakit, tetapi kamu juga sedang membangun kekuatan sejati dalam dirimu. Kamu menunjukkan bahwa kamu lebih besar dari hinaan yang dilontarkan orang lain. Kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki kendali atas pikiran dan perasaanmu sendiri. Pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk terus-menerus membawa beban dari masa lalu. Orang yang telah menghina kita mungkin tidak akan pernah meminta maaf. Mereka mungkin tidak akan pernah mengakui kesalahan mereka. Tetapi kita selalu memiliki pilihan untuk tidak membiarkan mereka memiliki tempat di dalam pikiran kita. Maafkan, bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tetapi karena kamu pantas untuk merasa damai. Lepaskan, bukan karena mereka benar, tetapi karena kamu lebih memilih untuk melanjutkan hidupmu tanpa membawa beban yang tidak perlu. Ketika kamu bisa memaafkan dan melepaskan, kamu telah mencapai salah satu bentuk kebebasan batin yang paling sejati. Kamu tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tetapi dalam cahaya ketenangan dan kebijaksanaan. Dan itulah kemenangan sejati yang diajarkan oleh Stoikisme. Menghadapi hinaan atau perlakuan tidak hormat bukanlah tentang membiarkan diri diperlakukan semena-mena, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk merespons dengan bijaksana tanpa kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak selalu bisa mengubah bagaimana orang lain bertindak, tetapi kita selalu memiliki kendali penuh atas bagaimana kita bereaksi. Dengan menerapkan 5 prinsip ini, berhenti dan jangan bereaksi secara impulsif, mengubah sudut pandang bahwa ini bukan tentang kita, berpegang teguh pada nilai-nilai kita, melepaskan kebutuhan akan validasi, serta memaafkan dan melepaskan, kita membangun kekuatan sejati dalam diri kita. Dunia ini akan selalu memiliki orang-orang yang meremehkan, mencela, atau mencoba menjatuhkan kita. Tetapi mereka tidak memiliki kuasa atas kita, kecuali jika kita memberikannya. Setiap hinaan hanya memiliki efek sejauh mana kita mengizinkannya masuk ke dalam diri kita. Jadi, mulai sekarang, jadilah benteng yang kokoh. Jangan biarkan kata-kata orang lain menentukan nilaimu. Jangan biarkan perlakuan buruk menghancurkan ketenangan batinmu. Pilihlah untuk merespons dengan kebijaksanaan, ketenangan, dan martabat. Pada akhirnya, kemenangan sejati bukanlah tentang membalas atau membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi tentang mampu menjaga kedamaian dalam diri kita sendiri. Dan itulah bentuk kekuatan tertinggi yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Tetaplah tenang, tetaplah kuat, dan tetaplah menjadi dirimu yang terbaik.